Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Kuru dengan NIM S1S1222079 dari kelas C jurusan Teknik Informatika angkatan 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan slide mengenai Introduction to Python Programming. Langsung saja, ini ada topik to cover-nya. Yang akan dibahas itu revisiting basic untuk Python objects, mengidentifikasi. Kemudian sequence types-nya ada list, tuple, set, dan strings. Kemudian dictionary class, kemudian operator for sequence and dictionaries, kemudian polymorphic function, file read and write. Kemudian advance-nya di sini ada accepting handling, iterators dan generators, kemudian Python convenience, kemudian scopes dan namespace. Nah, untuk pengenalannya di sini what is Python? Nah, di sini ada Python itu termasuk dalam interpreted programming language. Ya, didesain untuk pembacaan yang tinggi dan pembuatan prototyping dengan cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak yang siap untuk di-develop. Kemudian, kenapa menggunakan Python? Nah, Python ini bekerja pada berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac, dan lainnya. Kemudian, simple syntax, yaitu sintaksnya simple, yang sama seperti bahasa Inggris, similar to English language. Kemudian, penulisan programnya itu dia dengan baris yang lebih sedikit dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian runs on interpreter code, maksudnya itu berjalan pada bahasa kode yang dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Jadi dia karena termasuk interpreted programming language, maka dia itu lebih cepat runningnya daripada bahasa pemrograman yang harus dikompil. Kemudian Python dia versi terbarunya yaitu Python 3 dengan beberapa pembaruan dari Python 2. Kemudian dia bisa digunakan di PyCharm, kemudian Eclipse dan Jupyter. Kita lanjut ke how and where to write programs. Nah, bagaimana dan di mana kita menulis programnya. Di sini Python itu dikatakan code could be executed online on Google Colab. Nah, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab secara online. Nah, Google logging will be required. Ini bisa langsung digunakan hanya dengan login menggunakan akun Google. Tapi kalau di Google Colab dia harus diakses secara online. Kemudian create a new Python 3 notebook. File new Python 3 notebook. di sini contohnya itu dia menggunakan Google Colab. Kemudian untuk ini tata cara menggunakan Google Colab. Nah, untuk itu kita langsung saja di Python introduction-nya. Jadi, seperti yang dikatakan tadi, kalau Python itu an interpreted programming language. Kemudian, tanda pagar atau hashtag ini digunakan untuk inserting comments. Nah, hashtag is used for inserting comments. Kemudian ini tanda kutip 3, yang tanda kutip 2 3 kali, atau tanda kutip 1 juga 3 kali, can be used to multi-line comments. Ini bisa digunakan untuk komen yang multi-line. Terus, backslash itu can be used for continuing comment on multiple lines. Nah, dari komen itu kita bisa menyambungkannya dengan backslash. Nanti sebentar ada contohnya. Kemudian, a code block is that indented within a control structure, an object-oriented language and classes from the basis for all data types. Itu maksudnya yang ini blok kode diberi tab yang menjorok ke dalam, tab indented dalam struktur kontrolnya. Jadi dia itu semacam sensitif terhadap intensitas. Kemudian bahasanya berorientasi objek dan kelas-kelasnya itu membentuk dasar untuk semua tipe data. Jadi semua tipe data dalam Python itu adalah dikatakan kelas. Baik, mungkin di sini saya akan contohkan menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan bagi layarnya terlebih dahulu. Hashtag is used to inserting comments. Misalnya di sini saya akan buat komen dengan menggunakan hashtag. Ini adalah komentar. Kemudian untuk multi-line komennya kita pakai yang tanda petik 3 kali.
ini adalah komentar. Bisa juga menggunakan tanda kutip yang satu. Bedanya yang ini untuk satu komentar dalam satu baris. Nah, kalau yang tanda kutip 3 ini adalah komentar yang bisa digunakan untuk beberapa baris. Kemudian untuk backslash, misalnya di sini ada kata ini, hari ini adalah hari Jumat. Nah, ini tuh terindikasi error karena harusnya ini katanya bersambung, tapi karena tanda kutip ini, yang ini itu dibaca sebagai penutup untuk komentar yang ini, atau penutup untuk string yang ini itu, jadi dia yang kata setelahnya ini dia terindikasi error. Jadi yang harus digunakan itu kita di sini pakai yang namanya backslash. Nah, ketika sudah di backslash, maka ini akan berjalan seperti satu string. Jadi yang ini akan tetap dibaca sebagai tanda kutip dalam kata Jumatnya ini. Kemudian kita lanjut lagi ke identifier. Nah, untuk pengidentifikasi di situ nama variabel itu dia case sensitif. Ya, kombinasinya itu ada huruf, number, dan underscore. Jadi maksudnya untuk variabel ini dia case sensitif, maksudnya misalnya dalam dua variabel untuk kata yang sama tetapi ada huruf yang berbeda, misalnya dalam satu kata itu ada huruf kapital, sementara kata yang selanjutnya walaupun katanya sama tetapi misalnya hurufnya huruf kecil semua, itu dia diidentifikasi sebagai variabel yang berbeda. Misalnya di sini ada variabel nama sama dengan Raya, kemudian di sini juga ada variabel nama tapi n-nya huruf besar. Nah, ini diidentifikasi sebagai dua variabel yang berbeda meskipun value-nya itu dia sama. Ini berbeda nama ini dan nama ini karena case sensitif tadi. Kemudian nama variabel juga bisa digunakan, dikombinasikan dengan huruf. Misalnya tabel 1 atau juga bisa digunakan underscore. Oh ya, untuk pengkombinasian dengan angka, angkanya tidak bisa diletakkan di awal kata atau awal keterangan dari variabelnya, misalnya satu tabel. Itu akan terindikasi error, kecuali angkanya itu dia berada di akhir kata atau akhir keterangan dari variabel. Kalau underscore, dia bisa tabel underscore. Ini dia bisa. Kemudian underscore juga bisa di awal kata, misalnya tabel. Ini juga dia bisa terbaca. Kemudian pengidentifikasian Python juga hampir sama dengan variabel referensi di Java atau variabel pointer di C++. Setiap pengidentifikasi secara implisit dikaitkan dengan memory address dari objek yang dirujuknya, dari objek yang dituju. Kemudian Python is dynamically typed language as there is no advanced declaration associating an identifier with a particular data type. Maksudnya itu Python ini diketik secara dinamik karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengidentifikasian dengan data tertentu. Kemudian di sini ada reserve words. Dari reserve words ini maksudnya itu kata-kata yang sudah digunakan oleh Python atau yang sudah di blocking lah istilahnya, dipesan oleh Python agar kata ini tidak bisa digunakan sebagai identifier atau tidak bisa digunakan sebagai variabel. Misalnya di sini ada false, non, true, and, as, assert, break, class, continue, def, del. Artinya kata-kata yang ada dalam tabel ini itu tidak bisa dijadikan nama dari variabelnya karena dia termasuk reserve word. Misalnya kita buat variabel false. False-nya huruf besar. Nah,
false sama dengan ayam, tapi false ini dia itu dibaca sebagai keterangan false, artinya tidak bisa dibaca sebagai variabel. Misalnya saya pakai untuk variabel kelas misalnya, ini juga tidak bisa dibaca karena kelas dia itu sudah di reserve sebagai keterangan dari kelas, bukan tidak bisa digunakan untuk variabel. Itu untuk reserve word. Kemudian creating and using object. Nah, untuk membuat dan menggunakan objek, di sini untuk membuat objek baru, untuk Python literals, dia itu untuk menunjuk suatu contoh baru. Misalnya di sini itu dia menciptakan objek temperatur sama dengan 98,6. Nah, kemudian di sini juga ada namanya alias. Nah, alias ini yaitu untuk mengidentifikasi pengidentifikasian kedua setelah objek ini dimasukkan. Misalnya, di sini contohnya original sama dengan temperatur. Original sama dengan temperatur. Artinya, di sini kan sudah dideklarasikan terlebih dahulu bahwa temperatur itu nilainya 98,6. Nah, kemudian di sini akan dibuat juga objek original untuk pengidentifikasian kedua dari temperatur ini. Jadi di sini original sama dengan temperatur. Nah, jika kita ingin menampilkan nilai dari original, maka original ini akan sama dengan nilainya dengan temperatur, yaitu 98,6, karena di sini sudah dibuatkan bahwa original itu sama dengan temperatur. Misalnya di sini kita print temperatur, kemudian print original. Nah, ini sama-sama nilainya yaitu 98,6 karena nilainya itu sama. Kemudian Python supports various way of calling methods. Nah, ini Python itu mendukung berbagai cara untuk pemanggilan metode. Misalnya ini metode sort, yaitu untuk mengurutkan, disortir. Ini bisa dipanggil dengan cara sort dalam kurung nama variabelnya atau data titik sort, kemudian buka kurung. Baik, selanjutnya itu ada types of methods. Untuk types of methods ini ada accessors dan mutators. Nah, untuk accessors ini seperti namanya, dia akses. Gunanya itu untuk aksesor, dia itu untuk mengembalikan informasi tentang keadaan suatu objek, tetapi tidak mengubah statusnya, tidak mengubah keadaan dari objek yang diakses. Kemudian mutator atau update methods, dia itu sifatnya change the state of the object, artinya mengubah status dari objek yang dimutasi. Misalnya di sini ada contohnya, ada class students. Kemudian di dalam class students ini ada initnya self, name, age, dan no sub. Kemudian di sini ada self name sama dengan name, self age sama dengan age, kemudian self no sub atau nomor sub, nomor subjeknya. Kemudian di sini ada get attribute dan di sini ada set attribute. Nah, untuk aksesornya ini dia itu di dalam fungsi get attribute ini. Kemudian untuk mutators dia di set attribute. Nah, kenapa get attribute ini dikatakan aksesor? Karena di sini dia hanya memanggil di sini dia hanya memanggil subjeknya saja, tapi dengan tidak merubah dari subjek yang di get tadi. Nah, kalau yang bagian set dia adalah mutator karena dia
mengambil, kemudian mengubah objek atau mengubah status objek yang diset. Misalnya di sini contohnya. Kemudian a class is immutable. Nah, untuk kelas dia immutable karena jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansiasi yang selanjutnya tidak dapat diubah. Misalnya, contohnya di sini ada tipe data float, integer, boolean, dan string class. Nah, sini ada sequence type classes. Ada tipe class sequence atau urutan, yaitu ada list class, tuple class, str class atau string class, kemudian ada set dan frozen set class. Di sini ada list class. Di sini ada contoh untuk daftar di list penyimpanan objek. Di sini itu dia ada namanya index. Jadi indeks dari sebuah list itu dimulai dari 0. Misalnya di sini ada kotak-kotak yang berisi nilai. Misalnya di sini angka prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 dan 31. Ini ada di sini angkanya sampai 10, tapi karena ini dimulai dari 0 indeksnya, berarti jumlah listnya itu ada 11. Nah, di sini itu list yaitu urutan yang berbasis array dengan indeks 0, ya, 0 index. Kemudian dengan panjang n memiliki elemen di indeks dari 0 hingga n-1 inklusif. Nah, seperti ini contohnya tadi, indeksnya kan terdiri dari 11 indeks, dimulai dari 0, berarti jumlahnya 11, berarti n-nya sama dengan 11 itu dikurang 1. Berarti 11 kurang 1 sama dengan 10, jadi indeksnya itu dari 0 sampai 10. Kemudian Python itu menggunakan karakter kurung siku sebagai pembatas untuk daftarnya. Dengan string kosong ini, maksudnya dengan kurung siku kosong ini sebagai empty list atau list kosong. Kemudian list juga, konstruktor list juga menghasilkan daftar kosong secara default, namun konstruktor akan menerima parameter apapun bertipe iterable. Kemudian, daftar ini adalah mutable sequence, artinya dia bisa diubah. The elements can be added or removed from the sequence-nya. Elemen-elemennya ini bisa ditambahkan atau dihapus dari urutannya atau dari sequence-nya. Misalnya, di sini ada contohnya. Misalnya kita membuat, di sini contohnya, misalnya di sini kita buat D sama dengan list. Misalnya nama saya Sri Raya. Kemudian kita cetak print D. Kita run di sini. Nah, ini dia outputnya. List dari string yang kita berikan itu Sri Raya, ada S, R, I, R, A, Y, A. Kemudian di sini misalnya kita akan menambahkan untuk list juga bisa kita buat seperti misalnya data warna. Kita langsung buat menggunakan kurung siku untuk identitas dari list tadi itu menggunakan kurung siku. Nah, di sini warna merah, kemudian biru, kemudian hijau. Setelah itu list juga bisa kita gunakan untuk angka. Misalnya di sini number sama dengan 1, 3, 4, 5. Nah, di sini kita bisa mencetak elemen dari listnya berdasarkan indeksnya. Misalnya dari list ini kita cetak indeks yang ke indeks 1 dan 2. Maka kita print nom 1, 3. Sorry, ini pakai titik 2. Nah, kenapa di sini 1
titik 23 karena indeks untuk mendapatkan indeks kedua ini harus kita n plus 1, harus ditambahkan satu lagi karena yang dimasukkan di setelah titik 2 ini indeksnya itu tidak terhitung. Jadi untuk 1 dan 2 itu 1.23. Artinya itu di antara indeks 1 dan 3. Kemudian itu untuk list. Nah, di sini dikatakan bahwa list itu bisa dimutasi, bisa di remove, bisa di append, dan bisa di insert. Nah, untuk append ini artinya dia itu ditambahkan di list berikutnya. Misalnya di sini kita mau tambahkan angka 6. Berarti num titik append 6. Print 6. Print num. Nah, maka di sini tuh sudah tertambah angka 6. Untuk remove, berarti num remove 2 atau 3 misalnya. Kemudian print num. Nah, di sini yang tadi append 6, kemudian di sini angka 3-nya dihapus atau di remove. Kemudian ada juga di insert. Untuk insert, dia itu mengisi di bagian tengah. Misalnya di sini num insert diisikan parameter indeksnya terlebih dahulu. Misalnya kita mau isi angka ini ke indeks antara 1 dan 3, berarti dia akan menggantikan indeks 1. Berarti 1, kemudian kita isikan value yang akan kita insertkan menjadi 2 misalnya. Kemudian kita print lagi. Lalu kita cetak. Nah, maka di sini 2-nya sudah masuk atau sudah diinsertkan. Itu tadi untuk list. Kemudian untuk tuples. Nah, tuples dia immutable atau tidak bisa diubah-ubah seperti list tadi. Nah, untuk tuple dia elemennya tidak bisa ditambah atau dihapus dari urutannya. Kemudian untuk tuples dia menggunakan tanda kurung yang biasa. Delimiter tuple. Kemudian dengan ini, dengan tanda kurung yang kosong itu akan menjadi empty tuple atau tuple yang kosong. Untuk menyatakan tuple dengan panjang 1 sebagai literal, koma harus ditempatkan setelah elemen namun di dalam tanda kurung. Misalnya seperti 17, is a one element tuple. Ini adalah tuple dengan satu elemen. Oke, di sini contohnya dia sama seperti list tadi, hanya dia itu tidak bisa diubah-ubah, ditambahkan, dihapus, maupun diinsertkan elemen baru. Soalnya di sini, tapi tuple juga tetap terdapat indeksnya. Di sini dia itu seperti contohnya di sini untuk print tuple 1 dia print tuple 1 indeks 0, maka outputnya itu untuk tuple 1 indeks 0 itu outputnya P6. Kemudian untuk print tuple 2 indeksnya dari 1 sampai 5 berarti 2, 3, 4, 5. Kemudian tuple 3 dia seperti ini dan tuple 5 juga tipenya seperti ini. Untuk contohnya di sini itu dibuat menambahkan suatu value di dalam tuple ini tidak bisa ya, tulisannya di sini gives error. Tuple object has no attribute append, tidak bisa digunakan atribut append. Kemudian di sini ada the string class. Untuk string class dia immutable sequence of character. Dia mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Di sini contohnya itu dia untuk string dia itu pakai hello dengan tanda kutip 2, kemudian hello dengan tanda kutip 1, kemudian ada tanda kutip 2 dengan tanda kutip 1 di dalamnya, kemudian yang seperti contohkan tadi itu menggunakan tanda kutip 1, dan jika ada tanda kutip 1 di dalamnya maka harus digunakan dengan backslash. Misalnya di sini ada Raya, untuk string 1 sama dengan Raya, untuk string 2 sama dengan pakai tanda kutip 1, untuk string 3 misalnya di sini yang seperti contohkan tadi misalnya Jumat. Nah, jika menggunakan tanda kutip 1 Jum harus digunakan backslash. Nah, seperti ini.
Kemudian untuk karakter Unicode juga dapat disertakan, misalnya seperti ini for string 20 euro. Kemudian untuk tanda kutip 3 ini untuk multi-line comments. Lalu di sini juga ada karakter individual dari string yang dapat diakses dengan operator tanda kurung siku. Kemudian set dan frozen set class. Untuk set class, dia mewakili pengertian matematika tentang himpunan set, yaitu satu himpunan. Kemudian himpunan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Kemudian di sini ada keuntungan utama menggunakan himpunan atau kumpulan itu dibandingkan dengan list, yaitu ini mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam himpunan didasarkan pada struktur data yang disebut hash table. Kemudian ada dua batasan, yaitu ini tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu, tidak maintains elemen dari partikular tertentu. Kemudian hanya instance yang instance dengan tipe yang tidak dapat diubah dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python, seperti list, int, float, strings, tuples, dan frozen set. Kemudian untuk frozen set adalah kelas dengan bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Kemudian himpunan menggunakan kurung kurawal yang ini sebagai pembatasnya. Misalnya contohnya ini ada kurung kurawal seperti ini. Ini dia untuk bagian frozen set. Misalnya di sini contohnya untuk set dia misalnya di sini contohnya D sama dengan set dalam kurung untuk kurung kurawal untuk frozen setnya, bukan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini di set sebagai 1, 2, 3, 4 dengan kurung kurawal untuk bagian setnya. Kemudian di sini membuat empty set, dan ini juga membuat frozen set. Misalnya kita buat frozen set di sini, misalnya sama dengan frozen set 1, 2, 3, 4, kemudian print type dari E. Nah, dia ini jadi frozen set. Dari list biasa menjadi frozen set. Kemudian kalau type D, dia itu tipenya set. Yang ini di set dan yang ini di frozen set. Nah, setelah itu ada dictionary class. Nah, represent a dictionary or a mapping from a set of distinct keys to associate values. A dictionary literal also use curly branch. Nah, untuk dictionary dia juga menggunakan kurung kurawal. Misalnya di sini ada dictionary A sama dengan kurung kurawal ga risih. Ini menandakan ga itu adalah risih. Kemudian D Jerman. Nah, untuk bentuk literalnya ini menghasilkan dictionary yang kosong. Nah, setelah itu konstruktor dari kelas dictionary ini menerima pemetaan yang ada sebagai parameter.
Misalnya di sini contohnya itu kita membuat dictionary untuk angka sama dengan dict untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Sini terdapat parameternya. Kemudian print angka sama dengan angka. Setelah itu print tipe dari angkanya tadi, tipe dari variabel angka. Kemudian untuk menciptakan dictionary kosong itu misalnya kita buat dict kosong sama dengan dict, kemudian print dict kosong, lalu kita print lagi, tambahkan string di sini. Kemudian kita cek tipe datanya. Nah, di sini ditampilkan dari variabel angka tadi itu isinya ini. Untuk tipe datanya itu di dictionary, kemudian ini adalah untuk empty dictionary dengan tipe data yang sama, yaitu dictionary. Lalu di sini juga ada contoh yang lain, yaitu cara lain untuk membuat dictionary, yaitu dengan langsung saja, kan tadi kita menggunakan kurung biasa. Nah, dictionary juga bisa dibuat dengan langsung memasukkan variabel-variabelnya atau value-nya ke dalam kurung kurawal. Misalnya di sini tadi langsung kita berikan kurung kurawal X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 3. Dengan X dan Y-nya ini kita berikan bukan sama dengan ya, tapi tanda titik 2. Nah, seperti ini. Terus dari contohnya juga ini, membuat dictionary menggunakan iterable. Menggunakan iterable ini maksudnya dia menggunakan tanda dalam kurung. Kemudian untuk keyword argument is also passed. Kemudian untuk zip, ini digunakan untuk membuat iterable di Python 3. Kemudian untuk membuat dictionary menggunakan mappings, dia seperti ini. Nomor 1, dictionary dia dalam kurung, kemudian kurung kurawal, X sama X titik 24, kemudian Y titik 25. Kemudian kita tidak perlu menggunakan dictionary di atas kodenya. Kemudian keyword argument juga pass, dan di sini digunakan juga untuk menyertakan dict dalam kurung. Ini untuk output dari contoh-contoh di samping. Baik, selanjutnya di sini ada expressions, operators, dan precedents. Nah, di sini ada logical operator, yaitu terdiri dari not, and, or. Kemudian ada equality operator, ada is not, sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian comparison operators, yaitu di sini ada kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Kemudian di sini ada arithmetic operators seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan persen. Kemudian bitwise operator, di sini ada dan, kemudian ada pangkat dan lainnya. Misalnya di sini juga ada sequence operator. Untuk di sequence operator atau operator pengurutan sequence, yaitu Python bergantung pada pengindeksian 0
di dalam barisannya. Artinya indeks dari Python itu dimulai dengan angka 0, sehingga barisan yang panjangnya n memiliki elemen di indeks dari 0 hingga n-1 ya, secara inklusif. Nah, kemudian Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian, yaitu misalnya indeks min 1 menunjukkan elemen terakhir, kemudian indeks min 2 menunjukkan elemen kedua hingga terakhir, dan seterusnya. Kemudian slicing. Slicing yaitu interval di tengahnya terbuka. Maksudnya itu indeks yang diinisialisasikan di sini itu berada di tengah-tengah slicing dari angka sini, dari interval dari angka yang dimasukkan ke dalam kurung siku ini. Misalnya di sini data 3.28. Nah, titik 2 ini maksudnya slicing ini dilambangkan dengan titik 2. Menunjukkan urutan berikutnya yang mencakup 5 indeks, yaitu dari 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian, semua urutan menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografik. Melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan ditemukan. Nah, misalnya 5, 6, 9 kurang dari 5, 7 karena entry pada indeks 1. Misalnya di sini S, J. Nah, elemen yang dimaksud di sini itu berada di dalam indeks ke J. Kemudian S, start, stop. Nah, slice-nya itu menginclude indeks dari start ini awalnya, kemudian stop ini untuk akhirnya atau tempat berhentinya. Artinya mulai dari bagian indeks start, kemudian berhenti sampai di angka yang bagian stop, yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Kemudian S, start, stop, step. Nah, slice ini menyangkut indeks start ditambah step, dan start tambah 2 kali step, sampai pada di indeks yang untuk stopnya. Kemudian di sini S tambah T yaitu concatenation of sequence. Kemudian K kali S itu shorthand untuk S tambah S di K times atau sebanyak K. Kemudian val in S, containment checks, kemudian val not in S, non-containment check. Kemudian di sini ada S sama dengan T, yang artinya equivalent, element by element. Maksudnya ini S sama dengan T. Kemudian ini ada S tidak sama dengan T, artinya not equivalent atau tidak sama. Kemudian S lebih kurang T, less than. Kemudian S lebih kurang atau sama dengan T, less than or equal to, kurang lebih atau sama dengan. Kemudian S lebih besar T, greater than, dan S lebih besar atau sama dengan T, greater than or equal to, lebih besar atau sama dengan. Misalnya untuk contohnya di sini, kita ambil contoh dari bagian ini. Ini biasanya digunakan di looping atau if else. Misalnya untuk indeks ini, misalnya kita ada sebuah list, misalnya list A sama dengan 1,2,3,4. Nah, misalnya kita cek indeks ke 0, berarti print A indeks ke 0. Kita coba jalankan. Nah, indeks ke 0-nya ini itu 1, karena 1 adalah elemen pertama. Kemudian untuk indeks yang terakhir, misalnya indeks min 1. Nah, indeks min 1 ini menunjukkan angka yang terakhir, yaitu 4. Misalnya indeks yang kedua dari terakhir, min 2. Nah, indeks yang kedua dari terakhir itu 3. Kemudian di sini juga ada slice. Misalnya di sini saya akan tambahkan dulu datanya. Kemudian saya akan slice dari indeks ke 2 sampai 7 misalnya. Kita coba jalankan. Nah, indeks 2 sampai 7 itu dari angka 3, 4, 5, 6, 7. Di sini sampai 7 karena indeksnya itu berawal dari 0, jadi ini masuk indeks ke 6. Tidak sampai 7. Seperti ini. Tadi misalnya ini SJ, misalnya di sini J-nya bernilai indeks 1 misalnya. Berarti ini nilai indeks ke 1. Ini start stop tadi juga sudah dicontohkan. Kemudian yang ini misalnya startnya kita mulai dari 0, kemudian stopnya kita indeks ke 8, kemudian stepnya misalnya 2, berarti nilainya itu bertambah-tambah 2. Nah, mulai dari indeks 1, indeks ke 0 maksud saya bernilai 1, kemudian tambah-tambah 2 karena di sini stepnya kita masukkan nilai 2, kemudian 1, 3, 5, dan 7.
9 tidak termasuk karena kita pemberhentiannya atau batasnya itu sampai indeks 8 saja. Baik. Kemudian di sini juga ada operators for set. Di sini ada key in S containment check, key not in S non containment check. Di sini maksudnya pemeriksaan apakah key ini berada di dalam S. Kemudian non containment check ini apakah key apakah tidak ada di dalam nilai S ini. Kemudian S1 sama dengan S2. Kemudian di sini tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, lebih dari. Kemudian union of S1 dan S2, kemudian insert section of S1 dan S2, kemudian set of elements in S1 but not S2, kemudian ini precisely one of S1 atau S2 atau pangkatnya. Kemudian di sini ada operators for dictionary atau operator untuk dictionary. Untuk D key, maksudnya itu dia value associated with given key. Value-nya ini diasosiasikan dengan memberikan key-nya. Kemudian D key sama dengan value set or reset the value associated with given key. Kemudian delete D key itu untuk remove key, dan ini diasosiasikan value-nya dari dictionary. Kemudian key in D yaitu containment check, dan not in juga non containment check, sama dengan dan tidak sama dengan. Kemudian juga ada extended assignment operators. Ada alpha, beta. Kemudian di sini ada operator precedence. Sini ada contohnya chain assignment X sama dengan Y sama dengan 0. Chain assignment. Ini seperti fungsi kalau dalam matematika. Di sini ada operator precedence-nya, misalnya di sini type-nya itu member access, export member untuk simbolnya, kemudian function, method calls, container, subscripts, or slice. Itu ada tanda seperti ini, kemudian exponent ini untuk exponents-nya, unary operators, ada multiplication, division, addition, dan subtraction. Kemudian ada bitwise shifting, bitwise AND, bitwise XOR, bitwise OR, dan comparison containment. Ada is not, in, not in, kemudian logical not, logical AND, logical OR, conditional, ada if else, dan assignment seperti tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, dan sebagainya. Nah, lanjut di sini ada control flow, if, while, for, break, and continue. Nah, if ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, untuk Python ini dasar sekali, yaitu perulangan if else, di mana ini ada first condition, elif condition, elif second condition, third condition, dan yang terakhir itu kondisi terakhirnya. Untuk control flow if itu biasa digunakan di dalam perulangan. Nah, di sini a break statement terminates a most immediately closing while or for loop. A continuous statement causes the current iteration of a loop body to stop but with subsequent pass of loop proceeding and expect. Itu maksudnya di break statement-nya itu dia merupakan pernyataan mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat ditutup. Maksudnya yang paling cepat terpenuhi kondisinya. Kemudian untuk continue, dia melanjutkan pernyataan yang menyebabkan iterasi saat ini dari badan perulangan berhenti, tetapi lintasan perulangan berikutnya berjalan seperti yang diharapkan. Kemudian ada function. Nah, istilah function ini digunakan untuk mendeskripsikan fungsi tradisional tanpa identitas yang dipanggil tanpa konteks kelas tertentu atau turunan dari kelas tersebut. Misalnya di sini B sama dengan sorted data. Kemudian ada istilah method. Method ini digunakan untuk mendeskripsikan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu. Nah, menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi objek seperti C sama dengan data sort. Pengidentifikasian yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan dikenal sebagai formal parameters. Kemudian objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi adalah parameter sebenarnya atau actual parameter. Kemudian polymorphic function, yaitu lebih dari satu kemungkinan calling signatures atau
default parameter value. Untuk default parameter contohnya di sini ada def foo a b sama dengan 15, c sama dengan 27. Untuk valid calls-nya itu foo 4,12,8, kemudian foo 4. Misalnya contohnya seperti di samping ini. Def count data target, kemudian n sama dengan 0 for item in data if item sama dengan target n plus 1. Kemudian return n ini untuk menghentikan mengakhiri fungsinya. Kemudian ini adalah body of the function, kemudian signature of the function. Nah, di sini ada input or output file. Untuk inputnya saya langsung contohkan, misalnya di sini untuk variabel a sama dengan input masukkan angka. Kemudian untuk outputnya print a. Misalnya kita buat lagi B, input angka kedua. C sama dengan A tambah B. Untuk outputnya itu print C. Kita masukkan angka 1, 4. Nah, outputnya itu 14. Oh, salah. Ini harus kita inisialisasikan dulu sebagai integer. Ini juga integer. Kita ulang. 1, 3. Nah, 4. Yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, di sini inputnya ini inputnya 1 dan 3, kemudian outputnya itu C, 1 tambah 3 sama dengan 4. Untuk inputnya ini ditandai dengan kata input, kemudian outputnya itu konsolnya adalah print. Kemudian untuk di input output juga ada file handling, yaitu file adalah lokasi bernama pada disk yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian operasi berikut yang dapat dilakukan pada file yaitu open file, read file, create a file, write a file, dan close a file. Di sini ada built-in file input-output comment. Di sini ada calling syntax-nya. Kemudian ada calling syntax juga di sini. Dan selanjutnya itu ada exception handling atau penanganan pengecualian. Nah, untuk exception dia yaitu peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Artinya yang dikecualikan dalam suatu program itu. Kemudian exception juga exception handling, yaitu proses penanganan error dari kesalahan runtime dengan baik. Nah, ini menyangkut dua tugas utama, yaitu throw suitable exception, yaitu membuang pengecualian yang sesuai, seperti rise dan assert. Kemudian execute suitable function by catching this exception. Misalnya, contohnya itu adalah try, except, kemudian memblokir.
Misalnya di sini contohnya exception handling, yaitu ada informat untuk mengimpor rumus matematika yang digunakan, kemudian ada function di sini mysqrt, dan ini outputnya itu untuk exception handling ada di bagian sini. Value errornya tidak bisa negatif, kemudian type errornya x must be numeric, artinya yang x ini tidak boleh string, dia itu harus tipenya itu numerik. Kalau yang ini itu x tidak bisa negatif, maka karena di sini x-nya can be negatif, karena pengkondisiannya di sini x yang lebih kecil dari 0 itu x tidak bisa negatif. Kemudian untuk try except block ini, yaitu jika ada kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam blok try dan digunakan blok kecuali untuk menangani setiap jenis kesalahan yang berpotensi muncul di dalam kodenya. Maksudnya di sini yaitu di bagian try-nya you do your operation here. Nah, exception satunya if there is exception 1 then execute this block. Kemudian exception 2-nya if there is exception 2 then execute this block. Kemudian else-nya if there is no exception then execute this block. Kemudian di sini ada contoh dari raise an exception. Di sini dibuatkan fungsi def skrt untuk x. Kemudian if not is instance x dengan nilai integer dan float. Nah, di raise type error x must be numeric, artinya nilai x itu harus dalam bentuk numerik. Kemudian else if x lebih kecil dari 0, untuk raise value errornya itu x cannot be negative, artinya x tidak boleh negatif atau x harus lebih daripada 0. Kemudian di bawahnya ada def sum values. Lalu if not instance values collections iterable, raise type error parameter must be an iterable type. Maksudnya parameternya di sini tipenya itu harus iterable dengan total sama dengan 0. Kemudian di sini ada for loop for v in values, if not instance v dalam bentuk integer dan float, raise type error elements must be numeric. Jadi elemennya harus numerik. Kemudian totalnya ini total sama dengan v. Nah, kalau yang bagian sini itu catch and exception. Untuk di try-nya fp sama dengan open sebuah file sampel, kemudian accept io error as print unable to open the file, artinya tidak bisa membuka filenya jika input outputnya error. Nah, di sini ada sebuah inisialisasi invalid choice, misalnya age-nya -1. Ketika age lebih kecil atau sama dengan 0, itu di try-nya integer input enter your age in years. Nah, di sini itu kita memasukkan usia dalam satuan tahun. Kemudian if age lebih kurang sama dengan 0, itu di print your age must be positive, artinya umur itu tidak boleh negatif, harus yang dimasukkan itu angka positif. Kemudian accept value error atau EOF errornya itu invalid response. Kemudian ada assert function. Untuk assert function itu used to enforce a condition. It is used to enforce a condition. Ini maksudnya digunakan untuk menegaskan suatu kondisi. Nah, it raise an exception when the condition is not met. Assert expression arguments. Maksudnya ini menimbulkan pengecualian atau exception ketika kondisinya tidak terpenuhi. Kemudian jika pernyataan gagal, Python akan menggunakan arguments untuk assertion error exception-nya. Di sini terdapat contoh. Untuk assert-nya colder than absolute zero. Kemudian ada temperaturnya. Di sini contohnya untuk mengukur temperatur Kelvin to Fahrenheit. Untuk assertion errornya ini colder than absolute zero, maksudnya lebih dingin dari absolute zero. Di sini ada command exception types. Ini types untuk pengecualiannya.
atau exception-nya. Di sini ada class exception, kemudian attribute error, EOF error, IO error, index error, keyboard interrupt, name error, stop iteration, type error, value error, zero division error. Kemudian iterators dan generators. Untuk iterators adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Kemudian if I is an iterator, jika I sebuah iterator, setiap panggilan ke fungsi bawaan berikutnya, maksudnya next I, dia menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasarinya. Kemudian, untuk sebuah stop iteration excepted rise, pengecualian ini dimunculkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. There are no further elements. Lalu, sebuah iterable adalah sebuah objek yang menghasilkan iterator melalui sintaks lebih besar I sama dengan iterator objek. Nah, teknik yang paling mudah untuk membuat iterator di Python yaitu melalui penggunaan generators. Nah, generators ini bisa memiliki beberapa multiple yield commands atau multiple perintah. Kemudian, iterator dan generator juga memberikan manfaat untuk evaluasi atau lazy evaluation jika nilai dihitung, yang jika diminta seluruh rangkaian tidak perlu berada di memori pada satu waktu. Baik, ini contohnya example untuk generator. Di sini ada faktor, kemudian ada Fibonacci. Mungkin kita akan contohkan di sini. Untuk generatornya, kita buatkan fungsi def faktor 1 untuk n. Kemudian dibuat perulangan for k in range 1 tambah n tambah 1. If n modulus k sama dengan 0, yield k. Kemudian untuk function keduanya itu untuk efisien versionnya, yang versi yang lebih efisien, def fight 2 pada n. Ini menggunakan perulangan while k sama dengan 1, while k kali k lebih besar daripada n, dan jika n modulus k sama dengan 0, maka yield k, kemudian yield n slice k. Kemudian untuk perulangannya k plus 1. Kemudian if k kali k sama dengan n, yield k. Untuk num faktornya sama dengan 0, kemudian f sama dengan empty list. Lalu di sini kita akan tentukan untuk faktor in fact satunya itu adalah 100. For faktor in fact 2 100 if faktornya lebih besar dari 0, f append faktor. Kemudian untuk name faktornya ditambahkan 1.
Di sini kita berikan output print total number of vector. Berikan format num vectors, kemudian print vectors are format F. Kita coba jalankan. Nah, ini outputnya itu total number vektornya itu ada 9, yang terdiri dari 1, 100, 2, 50, 4, 25, 5, 20, dan 10. Kemudian untuk yang example kedua ini bilangan Fibonacci sama seperti tadi. Dan di sini juga ada iterator by using iter comment. Mungkin kita akan coba yang ini. Ini kita bisa blok. Kita coba di bawahnya untuk iterator by using iter comment. Misalnya di sini ada list data 1, 2, 3, 4. Kemudian perulangan for i in iter data, print data i, kemudian for element in data, print element. Coba jalankan. Nah, ini outputnya itu 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4 karena ini sama hasilnya. Baik, lanjut di additional Python conveniences. Untuk conditional expression, nah pengkondisian ini itu ada if else. Nah, ini untuk if else nya parameter n dan if else parameter min n. Untuk if else ini itu dia pengkondisian jika parameternya itu angka yang kita masukkan itu memenuhi dari parameter if-nya, maka akan dieksekusi. Jika tidak memenuhi, maka akan lanjut ke kondisi berikutnya dan berulang sampai kejadiannya true atau bernilai benar. Kemudian comprehension syntax untuk produce one series of value based upon the processing of another series. Nah, itu maksudnya menghasilkan suatu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya. Misalnya untuk comprehension-nya yang ini, misalnya untuk result ini dibuatkan list kosong atau empty list, kemudian for value in iterable if condition result append expression. Kemudian squares list kosong juga for k in range 1 n plus 1 squares append k kali k. Nah, kalau untuk yang ini dia itu expression for value in iterable if condition. Nah, kalau yang ini squares itu k kali k for k in range 1 n plus 1. Misalnya saya contohkan di sini. Misalnya saya buat fungsi def factor untuk n, f kita buatkan empty list, kemudian perulangan for-nya for k in range 1 n plus 1 if n modulus k sama dengan 0, f-nya ditambahkan k, kemudian return f. Di sini dicetak print factor of 100. Faktornya nilainya 100. Kita jalankan. Nah, untuk faktor 100 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Kemudian untuk cek contoh kedua, misalnya ini untuk yang bagian squares-nya, contohnya squares.
Misalnya faktor n, kemudian di sini return k for k in range 1 n plus 1 if n modulus k sama dengan 0. Jalankan. Nah, outputnya sama, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Kemudian di sini ada comprehension syntax untuk continue atau syntax comparison lanjutannya. Di sini ada k kali k for k in range 1 n plus 1, ini untuk list comprehension, kemudian ini set comprehension, kemudian ada generator comprehension dan dictionary comprehension. Nah, ini untuk list ditandai dengan kurung siku, untuk set ditandai kurung kurawal, kemudian generator ditandai dengan tanda kurung biasa, kemudian dictionary itu ditandai dengan kurung kurawal, kemudian di sini ada tanda k.2 yang menandakan dictionary. Kemudian untuk generator sintaksnya itu sangat particularly attractive ketika hasilnya tidak perlu disimpan di dalam memori. Nah, untuk contoh, menghitung jumlah n kotak pertama pada generator sintaks, totalnya sama dengan sum k kali k for k in range 1 n plus 1 itu preferred atau lebih disukai daripada penggunaan pemahaman dasar dari list comprehension yang dibuat secara eksplisit sebagai parameternya. Kemudian untuk packing dan unpacking of sequence. Untuk automated packing, jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan dalam konteks yang lebih besar, ekspresi tersebut akan diperlakukan sebagai satu tuple meskipun tidak ada tanda kurung yang disertakan. Misalnya seperti ini, meskipun tidak ada tanda kurungnya, ini akan dikenali sebagai tuple. Kemudian salah satu kegunaan umum packing dengan Python adalah ketika mengembalikan suatu nilai value dari sebuah fungsi, misalnya di sini return x, y. Kemudian untuk automate unpacking, dia membolehkan atau mengizinkan seseorang untuk menetapkan serangkaian pengidentifikasi individu ke elemen urutan atau elemen of sequence-nya. Untuk teknik ini dapat digunakan untuk membongkar tuple yang akan direturn sebagai satu fungsi. Misalnya di sini untuk yang ini quotient remindernya dijadikan div mod a, b. Nah, sintaks ini juga digunakan dalam konteks perolahan for ketika melakukan iterasi pada serangkaian iterable. Misalnya contohnya for x, y in 7,2, 5,8, dan 6,4. Iterable through dictionary items-nya for k, v in mapping items. Kemudian untuk simultaneous assignments, dia kombinasi untuk automate packing dan unpacking. Misalnya di sini contohnya x, y, z itu sama dengan 6,2,5. Untuk swapping of values-nya, misalnya contoh yang pertama ini ada temp sama dengan j sama dengan k sama dengan temp. Maka j, k sama dengan k, j. Kemudian contoh keduanya misalnya di sini ada fungsi untuk Fibonacci. A sama dengan 0, B sama dengan 1. While true, yield A, future A sama dengan A tambah B. Kemudian A sama dengan B, B sama dengan future. Maka fungsi Fibonacci-nya itu dijadikan A, B sama dengan 0,1, kemudian while true yield A, B, B, A tambah B. Untuk scope dan namespace. Untuk cakupannya dan namespace-nya itu proses pada menentukan nilai yang terikat dengan pengidentifikasian itu dikenal sebagai name resolution. Setiap pengidentifikasi ditetapkan suatu nilai yang disebut yang definisi tersebut dibuat dengan A, yaitu specific scope. Nah, kemudian yang ini penugasan atau top level assignment biasanya dilakukan dalam yang disebut global scope. Kemudian assignment yang dibuat dalam isi fungsi biasanya memiliki cakupan lokal pada pemanggilan fungsi tersebut. Kemudian each distinct scope in Python is represented using an abstraction known as a namespace. Maksudnya, setiap cakupan berada di Python direpresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai namespace. Kemudian yang terakhir itu first class object adalah contoh tipe yang ditetapkan ke pengidentifikasi diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh suatu fungsi. Di Python, fungsi dan kelas
juga diperlukan sebagai objek kelas yang pertama atau first class object. Untuk modul, a module is a collection of closely related function and class that are defined together in a single file of source code which could be imported from within a program. Maksudnya, modul itu adalah kumpulan fungsi yang terikat erat dengan kelas-kelas dan didefinisikan bersama dalam satu file kode. Kemudian sumber yang dapat diimpor juga dalam suatu program. Nah, kemudian definisi bawaannya, ya, distribusi Python standar memungkinkan untuk mencakup puluhan ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang dapat diatur dalam library tambahan. Yang di sini itu biasa dilakukan dengan import dari misalnya from math import syntax atau library yang kita butuhkan, misalnya from math import p or strt. Nah, kemudian new models can be created by putting relevant definition in a file name with a .py or suffix. Thus, definition can be imported from any other .py file within the same project directory. Maksudnya itu model baru dapat dibuat dan dimasukkan definisi yang relevan ke dalam file yang namanya itu menggunakan .py suffix. Definisi tersebut bisa diimport dari berbagai file yang memiliki .py di dalam direktori proyek yang sama. Kemudian untuk existing modulesnya, untuk modul name di sini ada array, collection, copy, heap key, math, os, random, ri, sys, dan time. Untuk array ini provides compact array storage for primitive types. Kemudian collection ini defines additional data structure dan abstract base class involving collection of object. Kemudian copy defines general function for making a copies of object. Kemudian heap provide heap based priority queue function. Untuk math define command mathematical contents dan function. Untuk command matematika dan fungsi matematika. Kemudian OS ini support untuk interaction with the operating system. Artinya ini mensupport untuk programnya berinteraksi dengan sistem operasi. Kemudian random untuk provide random number generator. Kemudian array itu untuk support for processing regular expression. Sys provide additional level of interaction with the Python interpreter. Dan time provide support for measuring time or delaying a program. Nah, ini untuk summary-nya. Itu di sini ada introduction to Python programming, various request type class, operators, kemudian input output, file handling, exception handling, iterators dan generators, Python confinance, namespace, dan modules. Baik. Untuk lecture 1, introduction to Python programming, data structure dan algorithms. Begitulah untuk penjelasan slide pertama ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.